Baik, selamat berjumpa kepada rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelompok satu untuk mata kuliah Foundation of AI akan membawakan topik tentang penerapan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam bidang medis. Seperti yang kita tahu, AI telah menjadi salah satu teknologi paling revolusioner di abad ke-21 ini, dan bidang kesehatan adalah salah satu sektor yang sangat diuntungkan untuk kehadiran AI ini sendiri. Kami akan menjelaskan bagaimana AI mampu meningkatkan diagnosis, efisiensi rumah sakit, hingga personalisasi pengobatan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dan berikut anggota kelompok kami yang terlibat dalam proyek ini. Yang pertama ada Mas Alvan Satria Mutado, kemudian saya Muhammad Hilmi, terus ada Mas Abdillah Makasin, Mas Christian Adven Nugraha, dan Mas Aga Sujarwo Putro. Sebelum kita masuk ke contoh aplikasi, mari kita lihat latar belakang dari permasalahan yang dihadapi dunia medis saat ini. Jadi, kecerdasan buatan memiliki kemampuan unik dalam menganalisa data besar, mengenali pola, dan bahkan membuat keputusan secara mandiri. Dengan kemampuan ini, AI mulai digunakan untuk membantu diagnosis penyakit, perencanaan pengobatan, dan pengelolaan sistem kesehatan secara lebih efisien. Namun, tentu saja kita juga harus memahami tantangan-tantangan dalam penerapan AI ini, agar teknologi ini bisa digunakan secara etis, tepat guna, dan berpusat pada pasien. Untuk background dan problem statement, untuk latar belakang atau background, dari segi perkembangan teknologi AI telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh kemajuan dalam komputasi algoritma, machine learning, dan ketersediaan data besar. AI kini digunakan di berbagai sektor termasuk kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Lalu poin kedua untuk tantangan global di bidang kesehatan, poinnya adalah meningkatnya populasi lanjut usia dan beban penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Lalu keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil dan negara berkembang. Lalu biaya kesehatan yang terus meningkat menuntut solusi yang lebih efisien dan efektif. Poin yang ketiga, sejarah AI dalam medis. AI mulai digunakan sejak mulai tahun 1970-an dengan sistem expert system untuk diagnosis infeksi bakteri. Lalu untuk poin keempat, potensi AI dalam kesehatan. AI dalam membantu dalam diagnosis, prognosis, penemuan obat, dan manajemen pasien. Contoh untuk mendeteksi dini adanya kanker atau prediksi resiko penyakit. Lalu poin permasalahan, adanya keterbatasan tenaga medis. Jumlah dokter dan tenaga medis tidak sebanding dengan jumlah pasien, terutama di daerah terpencil. Dan juga beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan dan kesalahan medis. Dan yang poin kedua, human error dalam diagnosis dan pengobatan. Kesalahan diagnosis atau pengobatan dapat terjadi karena faktor kelelahan, kurangnya informasi, atau kompleksitas kasus medis. Dan poin yang ketiga, ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Di daerah terpencil dan negara berkembang, seringkali kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Lalu, poin keempat, biaya kesehatan yang tinggi. Proses diagnosis, pengobatan, dan penelitian medis memerlukan biaya yang besar. Keterlambatan diagnosis atau pengobatan yang tidak dapat tepat dapat meningkatkan biaya perawatan. Lalu yang terakhir, kompleksitas data medis. Di dalam data medis yang besar dan kompleks, sulit dianalisis secara manual. Dan dibutuhkannya teknologi yang dapat memproses data ini dengan cepat dan akurat. Solusi yang diberikan oleh AI dalam dunia medis, yaitu satu, diagnosa dan prediksi penyakit. AI dapat menganalisis data medis seperti citra medis untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Kemudian dua, personalisasi pengobatan. AI membantu mencocokkan pengobatan dengan profil pasien, meningkatkan efektivitas pengobatan dengan mempertimbangkan faktor genetik dan riwayat medis. Tiga, pemantauan kesehatan real time.
pemantauan kesehatan real time, yaitu AI memanfaatkan perangkat wearable dan IoT untuk memantau kondisi pasien secara real time dan memberi peringatan dini jika ada masalah kesehatan. Kemudian 4, peningkatan pengalaman pasien. Chatbot berbasis AI menyediakan informasi medis besar, mengingat pasien untuk meminum obat atau memberikan rekomendasi kesehatan sementara. 5, yaitu automasi proses administrasi. AI mengotomatisasi pengolahan data medis, penjadwalan janji, dan klaim asuransi untuk mengurangi beban administrasi di rumah sakit. 6, riset dan pengembangan obat. AI mempercepat penemuan obat dengan menganalisis data biomedis dan memprediksi interaksi obat serta efek samping. 7, yaitu robotika untuk bedah. AI digunakan dalam sistem bedah robotik untuk meningkatkan presisi dan mengurangi kesalahan dalam prosedur bedah. Kemudian yang 8, manajemen rumah sakit. AI digunakan untuk membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya rumah sakit dan memprediksi lonjakan pasien berdasarkan data historis. Next. Nah, sedangkan hasil dan use case buat AI dalam medis ini sudah menunjukkan hasil positif di 3 bidang, yaitu yang pertama peningkatan akurasi diagnostik, yang kedua efisiensi operasional rumah sakit, yang terakhir yaitu personalisasi perawatan pasien. Lanjut. Yang pertama, peningkatan akurasi diagnostik ini dari IDS.com, dari pusatnya di Amsterdam, Belanda, yaitu deteksi penyakit yang lebih cepat dan akurat. AI mampu menganalisis data medis dengan cepat, membantu dalam deteksi dini penyakit yang membutuhkan intervensi lebih awal dan meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Nah, studi kasusnya yaitu deteksi kanker paru-paru. Sebuah studi menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk mendeteksi kanker paru-paru melalui analisis citra radiologi yang memungkinkan intervensi dini dan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan. Sedangkan untuk metris keberhasilannya, yang pertama yaitu akurasi diagnostik. Tingkat keberhasilan AI dalam mendiagnostik penyakit yaitu sebesar 95,96%. Sedangkan tingkat deteksi dini yaitu persentase peningkatan deteksi penyakit pada tahap awal dengan bantuan AI lebih tinggi 10% jika dibandingkan pendeteksian tanpa bantuan AI. Selanjutnya yaitu efisiensi operasional rumah sakit. Ini kami dapatnya dari website yang ada di Indonesia ya, yaitu penerapan SIM-RS. Nah, itu soal otomatisasi tugas administratif. Jadi AI membantu dalam otomatisasi proses administratif seperti pengelolaan data pasien dan penjadwalan, sehingga mengurangi beban kerja staf dan memungkinkan fokus lebih pada perawatan pasien. Studi kasusnya yaitu implementasi AI dalam SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yang terbukti mempercepat berbagai proses termasuk registrasi pasien, analisis data medis, dan serta perencanaan perawatan berbasis data. Metrik keberhasilannya yaitu pengurangan waktu tunggu. Penurunan rata-rata waktu tunggu pasien untuk mendapatkan layanan medis terbukti menurun. Kemudian yaitu efisiensi proses, peningkatan efisiensi dalam proses operasional rumah sakit seperti pengurangan waktu proses registrasi dan penjadwalan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu personalisasi perawatan pasien dari Acure.com, websitenya di New York City, Amerika Serikat, yaitu perawatan yang disesuaikan. AI memungkinkan pengembangan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien, sehingga meningkatkan efektivitas terapi dan kepuasan pasien. Studi kasusnya yaitu perawatan pasien yang dipersonalisasi dengan AI. AI dapat menganalisis riwayat kesehatan, genetika, dan gaya hidup pasien untuk memberikan rekomendasi perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, untuk metrik keberhasilannya yaitu tingkat kepuasan pasien, peningkatan skor kepuasan pasien terhadap perawatan yang mereka terima, kemudian efektivitas terapi yaitu peningkatan hasil klinis positif sebagai hasil dari perawatan yang dipersonalisasi tersebut. Lanjut. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Di mana sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, didapatkan kesimpulan yang pertama, AI telah banyak membantu untuk di dalam bidang medis, di mana telah terbukti dapat meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat deteksi penyakit, dan memperbaiki efisien operasional rumah sakit. Dan kedua, dengan kemampuan analisis dan prediktifnya berdasarkan data yang diberikan, AI juga berperan penting dalam pencegahan penyakit melalui deteksi dini.
ketiga, personalisasi perawatan pasien dengan AI memungkinkan pendekatan pengobatan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan setiap individu pasien. Yang terakhir, implementasi AI dalam sistem manajemen rumah sakit mampu mengurangi waktu tunggu pasien dan mempercepat proses administratif. Selanjutnya adalah saran untuk pengembangan masa depan, di mana pelatihan dan pendidikan tenaga medis tentang AI berkelanjutan. Selain tenaga medis yang diberi basic knowledge tentang AI, diperlukan pelatihan bagi tenaga medis agar mampu memahami serta menggunakan AI secara efektif dalam proses pengambilan keputusan klinis, karena teknologi AI senantiasa berkembang. Tenaga medis pun harus terus memperbarui pengetahuannya seiring dengan perkembangan tersebut, yang pastinya agar bisa menggunakan teknologi AI dengan maksimal. Selanjutnya, peningkatan diagnosis dan pengobatan yang dipersonalisasi, maksudnya pengembangan algoritma yang lebih canggih dan integrasi AI dalam sistem kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan medis serta akurasi diagnosis yang lebih akurat untuk mengurangi human error yang masih sering terjadi. Melalui analisis data genomik dan informasi kesehatan individu, AI dapat membantu merancang rencana pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien, sehingga meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping. Selanjutnya adalah digunakan untuk pengembangan obat baru. AI dapat mempercepat proses penemuan dan pengembangan obat baru dengan menganalisis data biologis dan kimiawi untuk menemukan kandidat obat potensial. Tapi kita perlu tahu, AI memang teknologi cerdas, namun hanya sebagai repetisi dari apa yang diberikan manusia ke logik AI. Namun analisa seperti penyakit baru tetap membutuhkan dokter ahli dan AI sebagai alat tandem atau alat pembantu untuk mempercepat temuan tersebut. Selanjutnya, analisis prediktif, di mana dengan memanfaatkan data besar, AI dapat memprediksi tren kesehatan masyarakat seperti penyebaran penyakit menular sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif dan lebih cepat tentunya, agar masyarakat dapat mengantisipasinya lebih awal. Berikutnya adalah pertimbangan etika dan privasi. Penting untuk pengembangan kerangka kerja yang memastikan penggunaan AI dalam medis dilakukan secara etis, menjaga privasi data pasien, agar masyarakat atau pasien tetap merasa aman untuk memberikan data-data pribadinya. Yang terakhir, riset dan inovasi berkelanjutan, meningkatkan investasi dalam riset AI di bidang medis untuk menemukan aplikasi baru yang lebih inovatif seperti terapi berbasis AI dan prediksi epidemi, pembuatan robot AI untuk membantu tenaga medis seperti yang sudah diterapkan di negara China. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan artificial intelligence di bidang medis. Kita telah melihat bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, membantu diagnosis, serta mendukung pengambilan keputusan dalam dunia medis. Namun, seperti teknologi lainnya, AI juga membawa tantangan, mulai dari etika, privasi data, hingga keterbatasan teknologi. Kami berharap pemaparan ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa AI bukanlah pengganti dari tenaga medis, namun merupakan alat bantu yang sangat berharga untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebelum diskusi, kami ingin menyampaikan bahwa dalam pengerjaan presentasi ini kami mendapatkan beberapa tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan membagi tugas secara efektif karena saat ini kita berada di lokasi yang cukup berbeda sehingga kita harus membagi tugas-tugas secara efektif. Yang kedua, memahami materi AI dalam konteks medis karena latar belakang kami bukanlah dari tenaga medis maupun tenaga medis secara praktikal, sehingga kita perlu memperdalam dari materi-materi yang kami sampaikan. Apa yang menjadi tantangan ini? eh, Kami melakukan beberapa cara, yaitu komunikasi secara terbuka dengan tim dan juga menyepakati struktur dan gaya dari awal. Terus juga pembagian peran yang jelas agar pekerjaan ini lebih efisien. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi dari eh, apa yang kami sampaikan. Ada 3 poin. Yang pertama, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang medis dan bagaimana kelompok kami melihat ini, bagaimana kelompok kami melihat solusinya. Yang kedua adalah bagaimana penerapan AI di bidang medis dapat mempengaruhi masa depan, baik secara positif maupun negatif. Dan yang ketiga, jika diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, kira-kira inovasi apa yang akan diusulkan? Akan dibahas oleh rekan kami, silakan.
Ya, Baik, izin menambahkan, Mas Gilmi, terima kasih. Jadi untuk yang nomor satu ya, tantangan terbesar di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur digital dan integrasi sistem informasi kesehatan antar fasilitas medis, terutama di daerah terpencil. Banyak rumah sakit dan puskesmas masih menggunakan sistem manual atau digital yang tidak kompatibel satu sama lain. Tantangan lainnya adalah ketersediaan data kesehatan yang terbatas dan belum terstandarisasi, serta rendahnya literasi digital di kalangan tenaga medis. Solusi yang diusulkan oleh kelompok kami yaitu pemerintah perlu mendorong standarisasi rekam medis elektronik atau RMI secara nasional melalui kebijakan yang terintegrasi. Kemudian dua, pelatihan dan edukasi AI bagi tenaga medis agar mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan optimal. Kemudian tiga, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk membangun ekosistem dan kesehatan data kesehatan nasional yang aman dan terstruktur. Kemudian empat, untuk privasi penerapan UU Perlindungan Data Pribadi harus dioptimalkan dalam sektor kesehatan. Kemudian untuk yang nomor dua, yaitu bagaimana penerapan AI di bidang medis dapat memengaruhi masa depan. Secara dampak positif, yaitu satu, pemerataan layanan kesehatan. AI dapat menjangkau daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal lewat telemedicine dan sistem diagnosis otomatis. Kemudian dua, efisiensi pelayanan publik. Rumah sakit dan BPJS bisa menggunakan AI untuk mempercepat klaim dan penyaringan penyakit. Tiga, peningkatan kualitas layanan. Dokter umum bisa terbantu dengan sistem rekomendasi diagnosis berbasis AI, terutama di daerah yang kekurangan dokter spesialis. Namun masih memiliki dampak negatif, yaitu satu, kesenjangan teknologi. Daerah yang belum memiliki akses internet atau listrik stabil akan tertinggal lebih jauh jika AI diimplementasikan tanpa pemerataan. Kemudian dua, risiko miskomunikasi. Jika AI digunakan tanpa pelatihan tenaga medis yang memadai, bisa terjadi kesalahan pemahaman dalam interpretasi hasil. Kemudian tiga, yaitu ancaman privasi. Lemahnya sistem keamanan digital bisa meningkatkan risiko kebocoran data pasien. Untuk berikutnya bisa disambung oleh Mas Christian. untuk poin nomor 3, inovasi apa yang kelompok kami bisa usulkan, yaitu pengembangan AI mobile diagnostik asisten berbasis bahasa lokal, yaitu aplikasi berbasis smartphone yang bisa melakukan eh, untuk menganalisis gejala pasien secara real time. Yang kedua, memberikan saran awal atau triase medis. Dan yang ketiga, mendukung bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, Sunda, Bugis, agar inklusif. Alasan kami, banyak masyarakat Indonesia masih mengalami hambatan bahasa dan akses ketika berobat. Dengan AI yang bisa dipakai lewat HP dan memahami konteks lokal, masyarakat bisa mendapat bantuan medis awal meskipun jauh dari fasilitas kesehatan. Dan manfaatnya adalah membantu deteksi dini penyakit di daerah pedesaan, lalu mengurangi beban tenaga medis, dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan literasi kesehatan masyarakat. Demikian jawaban nomor 3. Kami kembalikan ke Pak Gilmi untuk ditutup presentasinya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan, atas diskusi yang disampaikan. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja. Cukup sekian, sampai berjumpa kembali. Salam.